ini di chat sudah ada beberapa pertanyaan, Prof. Yang pertama dari Bapak Suradi, ini bertanya bagaimana menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Halo? Halo? Oke. Oke. Terima kasih Pak Suradi. Ya saya kira kalau para ustadz kan sudah banyak pesan ya, kalau kita melakukan sesuatu, bekerja untuk dunia, itu seakan-akan umur kita tak terbatas ya. Tapi kalau kita beribadah, kita memulai sholat aja, seakan-akan ini sholat terakhir kita. Ketika kita Ramadan, seakan-akan ini Ramadan terakhir kita. Ini ketika kita bicara ibadah dalam arti ritual ya. Nah ini harusnya nanti di copy paste. Ketika kita punya dasar 3 spiritualitas tadi, itu kita copy paste dalam kehidupan kita. Misalnya apa? Misalnya gambarannya ketika ngajar lah. Ketika kita mengajar, bayangkan betul-betul. Ini kita bicara sesama rohani. Jadi ada values di situ kita sampaikan, ada nilai-nilai. Ketika saya bilang jangan korupsi, batinnya ini harus ikut bergetar nih adrenalinnya terkait dengan korupsi. Jadi sehingga kita komunikasi kita holistik. Ya komunikasi kita bukan sekedar kognitif ya, tapi afektif, psikomotoris. Nah, ini harus ditanamkan betul. Jadi ketika kita bersyukur, biasakan ketika kita bersyukur kita sambil mengakses syukurnya itu. Akses syukurnya. Lalu internalisasi. Kebanyakan orang modern itu sukanya dengan perdebatan kognitif. Wah, canggih nih menurut profesor ini, menurut itu. Ini bicara di level kognitif, tapi lupa di-download. Coba di-download ke aspek afektif. Di-download ya, afektif, perilaku ya, behavior. Wah, itu luar biasa. Jadi bagi saya ya, mungkin pengalaman pribadi ya, coba di copy paste tuh. Yang tadi kita pikirkan bahwa kita adalah bagian dari sebuah perjuangan besar. Nah, terus ini meskipun kecil, tapi cita-cita kita besar. Ya mudah-mudahan ini akan menolong kita dalam kondisi apa? Ketika kita udah nggak bisa apa-apa. Kita telah berbuat sesuatu, kita memikirkan dari ruang-ruang kecil ini lahir pemimpin besar, lahir para pemimpin yang adil dan bermartabat. Nah ini spiritualitas ini yang akan membuat kita itu nggak capek, ya, karena kita melibatkan hati dan pikiran untuk menyampaikan sesuatu. Jadi hidup ini sesungguhnya adalah menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan pada siapa? Pesan itu pesan dalam hal verbal maupun non-verbal. Kalau non-verbal gimana? Ya perilaku kita ini loh, jadi pesan buat lingkungan kita. Nah ini saya kira salah satu cara. Jadi kebanyakan orang kan berpikirnya dikotomis, Pak Suradi. Aduh, kalau ibadah, terus habis ibadah, kemudian melakukan yang negatif lagi. Nah, ini dikotomis ya, seakan-akan ada ruang yang terpisah. Nah, kita belajar untuk mengintegrasikan itu. Kita berusaha mengintegrasikan. Sekali lagi, pernah nggak kita salah? Banyak. Kita pasti banyak salah, banyak alfa, banyak lupa. Tapi dengan kita punya awareness seperti ini, punya kesadaran seperti ini, maka ada self reminder di dalam software kita nih, bahwa sadar kita mengingatkan, kok tadi Anda ngomong di kelas seperti ini, tapi perilakunya begini. Nah ini ada reminder. Jadi kita bahkan orang sejahat apapun yang tidak konsisten seperti apapun, itu kan kita nggak bisa mengatakan dia itu su'ul khotimah, ya. Kita harus lihat itu dia sampai pada di akhir hidupnya. Bahkan kita sebetulnya nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga. Jadi sekali lagi memang yang dipedulikan oleh kita sebetulnya adalah pada kita sendiri. Kita nggak pernah bisa merubah siapapun. Yang bisa kita rubah siapa? Ya kita. Ya kalau kita bisa merubah siapapun, kenapa Nabi Nuh nggak bisa mengubah istrinya? Ya,
anaknya. Kenapa di level Nabi juga nggak bisa mengubah pamannya, Rasulullah. Nah ini kan sebetulnya memang kita itu fokusnya pada proses. Jadi Tuhan tidak melihat pada hasilnya, tapi prosesnya seperti apa yang kita lakukan. Oke, jadi itu Pak Suradi ya, insya Allah kita coba untuk integrated, ya, mengintegrasikan tidak dikotomis antara ibadah dan tadi yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Suradi. Matur nuwun Prof, super sekali. Matur nuwun sami-sami. Nyun sewu Prof, mungkin sebelum dimulai karena tadi sama Mas Akbar hostnya jadi Prof Heru. Ada suara dari Bapak Sukoroto. Iya, bisa Tinggalnya dekat sirkuit Mbak ini. Iya, kayaknya baru di jalan. Ganggu salah. Oke, ini ada 2 lagi pertanyaan, Prof. Mungkin langsung saja saya sampaikan dari Pak Mustafa ini bagaimana menumbuhkan dan menyuburkan keikhlasan, pengorbanan, keteraturan, kesungguhan dalam berorganisasi. Apakah berbeda untuk organisasi sosial dan organisasi profesi? Kemudian ada satu lagi nih dari Pak Anton, tentang kemarahan seperti apa yang dibenarkan, Prof. Gitu ya, marah yang tidak mengganggu rasa syukur itu contohnya bagaimana? Oke. 2 pertanyaan itu. Baik, terima kasih. Sorry, tadi sebelum yang marah apa tadi? Menyeimbangkan, Menyeimbangkan antara? Menyeimbangkan apa, Mbak? Bagaimana spiritualitas menumbuhkan dan menyuburkan keikhlasan, pengorbanan, keteraturan, kesungguhan dalam berorganisasi. Oke, baik. Apakah berbeda untuk organisasi sosial dan organisasi profesi? Oke, baik, terima kasih. Baik, kita bicara ikhlas dulu dari kacamata organisasi. Kalau kita bicara ikhlas dari kacamata organisasi, maka sebetulnya organisasi itu nggak berhak mengatakan bahwa kamu harus ikhlas. Karena apa? Karena organisasi tugasnya adalah menyediakan kesejahteraan sebaik-baiknya buat karyawannya. Saya khawatir ketika kita organisasi nyuruh semua itu ikhlas, itu nanti terjadi kooptasi. Kooptasi apa? Ya ikhlas itu penting, tapi bukan dalam kacamata untuk menekan. Ya. Jadi organisasi itu memang harus menyediakan fasilitas terbaik buat karyawannya, harus menyediakan kesejahteraan sebaik-baiknya, harus mengoptimalkan ya kebaikan buat karyawannya. Karena tadi dikhawatirkan kalau organisasi itu secara formal melakukan itu terjadi kooptasi. Artinya gaji yang seharusnya 10 juta jadi 2 juta. Karena kamu kalau nggak segitu ya nggak ikhlas berarti kan. Nanti khawatirnya seperti itu. Tapi sebetulnya dalam kacamata individual, organisasi berhak untuk misalnya melalui workshop, pelatihan, untuk melatih orang-orang itu berpikirnya bukan profit saja, berpikirnya bukan hanya kesejahteraan self-interest saja. Jadi kalau kita bicara profit, buat apa profit kalau tidak berkah? Nah ini saya dulu pernah dapat job dari Pertamina, saya dulu menangani pelatihan manajer Pertamina dari Sumatera sampai Papua, itu topiknya adalah buat apa profit kalau nggak berkah. Wah, ini dahsyat ini. Karena apa? Pertamina berpikirnya tidak lagi profit secara individual, tapi kita bicara bagaimana people, dia bicara orang-orangnya, bicara planet, bicara lingkungannya, ya itu menjadi hal yang penting. Kita bagian dari kehidupan. Sehingga kita harusnya berkontribusi, Pertamina juga berkontribusi terhadap kehidupan. Nah ini ditanamkan. Kebetulan saya memberikan pelatihan 2 hari waktu itu pada Pertamina untuk setiap daerah marketingnya. Nah ini saya kira ini yang penting di kalangan para manajer untuk berpikir seperti itu. Nah jadi kalau kita bicara ikhlas, itu sebetulnya kita bicara yang tidak kita tahu. Saya juga nggak tahu saya ikhlas apa enggak, ya. Tapi saya hanya bisa
berusaha ikhlas. Kita nih tahu ikhlas itu bagus, tapi saya nggak tahu atau kita nggak tahu apakah kita sudah ikhlas. Karena ikhlas ini adalah rahasia Tuhan. Tanya sama kiai manapun, apakah bagaimana caranya menjadi ikhlas? Itu tidak akan ada jawaban. Ikhlas itu yang tahu hanya Allah, yang tahu hanya Tuhan. Jadi kita ya berusaha untuk ikhlas, atau paling nggak acting ikhlas dulu lah. Karena biasanya orang pura-pura ikhlas, lama-lama ikhlas. Nggak apa-apa. Artinya nih, kita berupaya, berusaha untuk ikhlas. Nanti lama-lama insya Allah ikhlas. Dan kapan ikhlasnya, kita juga nggak tahu. Makanya kita sebetulnya itu yang kita perjuangkan, semoga setetes keikhlasan kita itu bisa membuat kehidupan kita menjadi begitu luas di sana nanti. Ya, jadi ikhlas itu adalah rahasia Sang Pencipta. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu apakah kita sudah ikhlas. Kita cuma berusaha. Skema yang tadi saya buat adalah, yang pertama adalah materi, instinktif, silaturahmi, atau unconditional loving, atau sebetulnya alat bantu kita di keikhlasan. Banyak beberapa contoh ya. Nah ini pernah saya kaitkan dengan kemarahan. Mungkin pertanyaan Pak Anton ya. Pak Anton ini teman baik saya di Facebook. Jadi suatu saat itu saya lagi banyak kerjaan. Waktu itu saya jadi ketua program studi. Tiba-tiba ada mahasiswa udah lama nggak pernah bimbingan, nggak pernah apa, dia udah deadline, tahu-tahu nyelonong masuk dan bilang, Pak, saya minta ini, jadi minta dispensasi gini dan sebagainya. Wah, saat itu saya pengen marah tuh, lagi capek dan sebagainya, tiba-tiba tadi, padahal ini kan si mahasiswa tadi memang tidak disiplin. Lalu saya, kalau di psikologi itu kita tarik nafas dulu, jangan reaktif, intinya kita tarik nafas dulu. Tarik nafas, begitu tarik nafas, kemudian saya mengingat skema tadi, kita ini rahmatan lil alamin loh. Jadi tiba-tiba saya teringat, kognitif saya mengingatkan, oh kita ini rahmatan lil alamin. Jadi gimana cara marahnya? Cara marahnya harus edukasi, harus edukatif. Saya tetap marah, saya tetap mengingatkan dia, tapi marahnya itu kita nanti akan bisa membedakan marah karena ego, karena kita kesel, jengkel, ya, sama marah karena tadi kita rahmatan lil alamin. Ini sebetulnya kita berusaha. Saya bukan mengatakan marahnya saya rahmatan lil alamin. Saya cuma berusaha. Jadi saat itu saya langsung berpikir, oh iya, saya ini perlu marah sama dia. Lalu saya tetap memberikan teguran, ya, mengingatkan. Cuma beda, marahnya nggak tersengal-sengal, ya. Jadi kalau marah kita itu memang edukasi, itu marahnya itu marah di hati yang senyum. Ibaratnya gini loh, kita itu fighter outside, seperti singa outside gitu di luar, tapi inside-nya itu peaceful. Nah ini yang harus kita latih ya. Saya pun belajar gimana peaceful inside, fighter outside. Jadi kita marah ya, tapi sebetulnya di sini itu yang harus kita pelajari sama-sama. Karena kita udah tahu konsep itu, maka kan kalau nggak salah juga pernah Rasul ketika seorang sahabat hampir membunuh, tapi membunuh musuhnya itu karena ego atau karena apa nih? Nah ini karena ini menjadi penting. Kita harus hati-hati di situ. Jadi sekali lagi memang marah, misalnya kalau nasihat seorang psikolog ya. Anda marah pada anak Anda nih. Anak Anda laki-laki bikin Anda marah. Lalu psikolog itu mengatakan, saya lupa namanya. Oh, Virginia Satir. Dia mengatakan, tarik nafas Anda. Lalu ingat momentum saat-saat Anda menanti kelahiran anak Anda. Anda rasakan bahagianya, bersyukurnya menanti kelahiran anak Anda. Padahal Anda saat itu lagi marah sama anak Anda. Nanti marahnya akan berbeda. Jadi pikiran kita ini kadang-kadang generalisasi ketika marah, ini marahnya itu udah meletup-letup seakan-akan bisa untuk nyeplok telur ya. Jadi marah betul.
Kalau udah marah seperti itu, wah kita nggak terkontrol nanti marahnya. Nah, coba ketika marah tadi, kreativitas berpikir kita akan membantu kita, spiritualitas kita itu akan membantu kita untuk marah yang lebih elegan. Nah, ini saya kira penting untuk kita, untuk para leader, untuk parenting, untuk siapapun sebetulnya di dalam organisasi. Saya kira itu Pak Anton, atur nuwun. Saya itu teringat satu pidatonya siapa dulu itu. Waktu itu pidatonya Mas Anies Baswedan ya ketika di Amerika. Dia mengatakan pada para anak muda, dia mengatakan bahwa orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang nyaris punya alasan sempurna untuk pesimis, tapi dia memutuskan optimis. Wih, ini dahsyat sekali katanya siapa? Mas Anies Baswedan. Karena apa? Karena itu menunjukkan kepemimpinan, leadership dari setiap individu. Bagaimana dia nyaris sempurna alasan untuk pesimis, tapi keputusannya optimis. Ya. Nah, ini sebetulnya kuncinya spiritualitas ini. Kenapa doanya siapa? Nabi siapa yang dapat cobaan banyak itu? Masih ingat nggak? Yang wah pokoknya banyak dikasih cobaan, tapi doanya selalu bersyukur. Ayub. Nabi Ayub, ya Nabi Ayub. Itu doanya bersyukur terus. Ini kan cara berpikir. Rasulullah ketika melihat malaikat Jibril emosi, benar nggak sih emosi? Jadi mau melempar bukit ke kota Taif, maka Rasulullah mengatakan jangan. Kenapa jangan? Karena mereka itu tidak tahu. Mereka itu memaki saya, melempari saya karena mereka tidak tahu. Lah kalau sekarang nggak berubah gimana? Ya mungkin nanti anaknya berubah. Kalau anaknya nggak berubah gimana? Mungkin cucunya berubah. Wah, ini kan sandaran spiritualitas level tinggi. Ini bicara cara berpikir, mindset. Nah, organisasi ini harus selalu ditanamkan mindset seperti ini, inspirasional ini. Pernah satu saat saya berteman dengan seorang preman di kota Solo. Ya. Wah, preman itu kalau masalah menusuk orang itu biasa.
Cuma satu hal yang menarik adalah ketika kita diskusi, mungkin ada 3-4 tahun kenal, ya, ternyata dia punya pengalaman bahwa waktu kecil, ya, itu dia dibuang oleh orang tuanya ke pematang sawah waktu bayi. Lalu kemudian dia dipelihara oleh neneknya. Ketika dia dipelihara oleh neneknya, ternyata neneknya itu walaupun pendidikannya SD, tapi dia seorang profesor psikologi, dalam tanda petik ya. Karena apa? Nenek itu ketika si anak itu tiap hari suka ngerokok, suka minum, ya, itu dia tidak konfrontatif marahnya. Dia hanya selalu mengingatkan bahwa setelah menasehati, ya, dia selalu mengatakan kamu itu sesungguhnya orang baik. Pakai bahasa Jawa ya. Kamu itu orang baik. Itu dia katakan terus-menerus setiap kali dia menasehati. Jadi seperti embun pagi, ya, seperti embun pagi. Lah, setiap sore menjelang tidur, nenek itu sambil mijeti preman tadi waktu kecil, ya, dia baru nasehati. Jadi ketika si anak itu lagi seneng dalam kondisi happy, bahagia, itu dikasih nasihat. Sampai kemudian preman itu cerita pada saya, pada satu saat dia hampir nusuk orang. Tapi begitu hampir itu muncul nasihat neneknya itu loh, di bawah sadarnya dia. Akhirnya dia mengurungkan niat. Dan hari ini dia menjadi orang yang baik, sangat baik bahkan. Bekerja di salah satu perguruan tinggi. Kemudian dia pun sekarang itu rajin untuk mendoakan kedua orang tuanya. Ya, dia pergi ke pusara ayah ibunya. Bayangin, nggak pernah lahir dibuang. Ya. Ini saya kira pembelajaran yang dahsyat dari seorang preman. Ini adalah salah satu guru terbaik. Ya. Jadi guru-guru terbaik itu sebetulnya dalam pikiran, termasuk pada para mahasiswa, selalu saya katakan bahwa setiap yang ada di hadapan Anda di depan kelas, dia adalah guru-guru terbaik. Jadi Anda ini kalau kita mau menerapkan student center learning, maka mereka mahasiswa itu harus menjadi aktor, menjadi sutradara dirinya sendiri dalam belajar. Sehingga siapapun yang hadir di depan itu orang-orang hebat. Nah, ini kacamata kita sebagai sutradara, kacamata kita sebagai aktor, ya, itu sekali lagi dasarnya spiritualitas. Ketika ketemu hari Senin, kita tiba-tiba tarik nafas, itu semangatnya meluap-luap. Kita sangat tidak sabar lagi bertemu dengan hari Senin. Sangat tidak sabar lagi untuk berdiskusi bagi pengembangan misalnya kampus, pengembangan masyarakat. Nah, ini kalau kita biasakan, maka akan terjadi yang namanya kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, lama-lama jadi karakter. Nah, kita harus concern ini dengan karakter. Karena kebanyakan pembicaraan intelektual itu berada pada level kognitif, pada level critical thinking, pada level analisis, logika, rasionalitas. Tapi tantangannya sebetulnya how to implement. Bagaimana kita mengimplementasikan itu mulai dari kita. Ya. Jadi kecerdasan itu juga ada lapisannya. Ada cerdas intelektual. Itu kita punya analisis, rasionalitas, logika. Ya. Lalu ada cerdas yang namanya cerdas emosional. Emosional itu gimana? Saya bisa memahami apa kelemahan saya. Saya menyadari yang namanya conscious incompetence. Saya menyadari sesuatu yang tidak kompeten pada diri saya. Saya kadang-kadang mudah marah, mudah moodnya naik turun misalnya. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa coping. Banyak orang itu bukannya coping tapi escape, lari dari problem. Ya. Nah ini kita kalau orang cerdas emosional kita bisa aware apa masalah kita, lalu kita belajar untuk mengatasi masalah itu. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa memahami orang lain, lebih bisa memahami orang lain. Lalu bagaimana kita bersikap ketika berhadapan dengan orang lain itu? Ini bicara kecerdasan emosional. Lalu kemudian kita bicara kecerdasan eksekusi. Ya, terlalu banyak yang harusnya kita
syukuri hari ini. Bersyukur itu perintah, bersyukur itu sangat baik. Tapi seberapa sering kita bersyukur? Nah, ini kita bicara eksekusi. Ya, jadi orang menjadi sangat luar biasa ketika sikap dan perilakunya menjadi nasihat. Jadi kita nih eksekusinya itu ya, eksekusi ini menjadi sebuah nasihat. Kita mengurangi gap antara apa? Antara apa yang seharusnya ya, karena yang seharusnya itu baik dan apa yang kita lakukan. Paling enggak kita mengurangi gap itu. Lalu ada kecerdasan adversity. Adversity ini kita bicara apa? Kita bicara istiqomah. Kita bicara persistensi. Kita bicara Kita bicara daya tahan. Kita punya resiliensi. Karena orang-orang yang hebat ini orang-orang yang punya daya tahan. Tantangan buat generasi Z hari ini adalah dia dimudahkan betul oleh teknologi. Dia memang sangat nyaman dengan teknologi, sangat familiar dengan teknologi, dan teknologi itu memudahkan mereka. Nah, kita nih sebagai cendekiawan, sebagai intelektual, kita harus juga berpikir bahwa mereka nih generasi muda ini juga perlu dibangun resiliensinya, daya tahannya itu. Ini kalau saya sering baca buku motivasi, misalnya Thomas Alva Edison mengatakan, kata orang saya gagal nih 900 kali dalam buat bola lampu, tapi dia mengatakan saya telah berhasil menemukan 900 cara yang salah dalam membuat bola lampu. Nah, ini kan kecerdasan dia dalam berpikir. Linguistik itu mempengaruhi kecerdasan adversity dia. Kemudian ada lagi kecerdasan spiritual. Ya. Spiritualitas itu pijakannya 3 hal tadi. Kita sebetulnya energi kita nggak pernah berkurang. Semakin kita berbuat baik, rahmat Allah semakin banyak. Semakin kita bersyukur, nikmatnya dilipat gandakan. Ini kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini ya yang akan membimbing. Kalau kita merujuk pada kajiannya Profesor Wiseman, bahwa orang-orang yang sukses mengatasi masalahnya itu adalah orang-orang yang punya respon terbaik. Jadi kuncinya bukan pada cerdasnya, tapi bagaimana kita punya responnya. Jadi jangan khawatir dengan indeks prestasi dan lain-lain, tapi justru yang terpenting adalah setiap keadaan kita punya kemampuan dalam merespon. Itu under control ya, dalam kendali kita. Kita bisa mengimplementasikan 5 level kecerdasan. Nah, sekarang kalau kita bicara dalam aplikasi di dalam organisasi. Ini gimana supaya organisasi kita, ketika kita masuk ke dalam organisasi, itu saya bahagia, teman-teman itu bahagia, leadernya bahagia, lalu semua orang di situ bahagia. Kalau kayak gitu, itu yang namanya iklimnya atau culture-nya, budayanya itu bahagia dan produktif. Itu yang dibangun sekali lagi, contohnya Google. Kenapa? Google itu beberapa kali dia menjadi the best company, ya, perusahaan yang men-treat karyawannya, yang memperlakukan karyawannya dengan baik, dengan sangat baik. Tadi kuncinya adalah dia memelihara atau membangun yang namanya bahagia berbasis spiritualitas, bahagia dari cara berpikir dia. Fasilitasnya udah bagus, jadi kalau leader bicara transaksionalnya bagus di sana, gajinya bagus, rewardnya bagus, menu makannya bagus, dukungan dari organisasi sangat bagus, tapi bukan hanya itu. Yang satu lagi dibangun adalah inspirasional, di mana setiap orang tiap pagi itu diminta bukan hanya berdoa untuk dirinya, tapi mendoakan siapapun yang ada di tempat kerja. Berdoalah tulus untuk si Anu, berdoalah tulus untuk si Anu. Ternyata apa? Muncul mental-mental berlimpah. Nah, kalau orang mentalitasnya berlimpah, ya, abundant mindset, wah itu luar biasa. Inilah yang sebetulnya dibutuhkan organisasi. Sehingga kita bisa memaknai kata-katanya John F. Kennedy, kita bisa memahami kata-katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena apa? Oh ternyata mereka itu sebetulnya minta
Setiap orang itu harus punya mindset rahmatan lil alamin. Bahasa lainnya kira-kira seperti itu. Kita itu seperti cahaya yang memberikan kebaikan pada lingkungan kita. Nah, ini saya kira kunci penting ya. Nah, sekarang ada istilah baru dalam terminologi perilaku organisasional positif, itu adalah modal psikologis. Modal psikologis ini kalau di buku-buku teks organisasi ini sekarang muncul ya. Itu bicara mengenai organisasi ini kan tadi iklimnya harusnya positif. Jadi kalau kita bicara orang disuruh kerja, itu stres. Artinya mungkin organisasinya jadi bagus tapi nggak tahan lama. Karena iklimnya, suasana kerjanya itu tidak membuat dia attach dengan organisasi itu. Maka kemudian muncul pemikiran perilaku organisasional positif itu supaya suasana ya iklimnya itu positif. Nah, iklim itu dibangun oleh paling tidak dua aktor penting. Aktor pertama adalah setiap orang di dalam organisasi. Setiap orang di dalam organisasi berarti tingkat karyawan, tingkat apapun ya, itu punya kontribusi. Yang kedua adalah tingkat top management. Kalau top management itu concern-nya adalah pada menciptakan iklim positif ya. Itu paling tidak tersirat di dalam values, nilai-nilai organisasi. Misalnya respect pada orang lain, respect pada customer, respect pada ini values ya. Nah, seberapa Islamic values-nya itu bisa mewarnai organizational values. Tidak harus dengan bahasa-bahasa apa. Bahasa-bahasanya sih macam-macam ya. Kita bicara continuous improvement itu sebetulnya Islamic values. Kita bicara respect pada customer itu Islamic values. Ya. Seberapa kita hayati itu. Nah, perusahaan, organisasi bisa punya mungkin 5 atau 6 values yang ditanamkan. Values-nya bisa kita ambil dari 99 Asmaul Husna. Cuma kita gunakan bahasa manajemen atau bahasa organisasi misalnya. It's okay. Mana yang mau ditekankan? 5, 6, tapi itu tolong selalu di reminder pada semua anggota organisasi. Nah, itu kewajiban top management. Sehingga nanti terbangun yang namanya share values. Nilai-nilai yang terbangun di dalam organisasi. Kemudian yang kedua, setiap orang. Nah, setiap orang gimana nih? Ternyata beberapa perusahaan multinasional itu bahkan nyuruh cuti karyawan kalau dia bete. Jadi bete, bad mood, wah itu mending udahlah, nggak usah masuk. Karena menular. Bahkan penularannya lebih cepat dari COVID. Jadi penularan orang bete, orang stres. Nah, sehingga apa? Sehingga kontribusi karyawan pada organisasi itu 3 hal penting harus dibangun. Yang pertama namanya positive emotion. Setiap pagi ini kita, setiap pagi ini kita habis sholat tahajud, sholat sunat subuh, ya fajar, sholat subuh, itu pikirkan hal yang paling membuat bersyukur. Kalau orang Jawa bilang tuh kita belum kumpul nyawanya tuh udah bersyukur duluan. Seperti orang mau tidur, sebelum tidur bersyukur dulu, berdoa. Nah, ini dahsyat sekali ketika kita bersyukur pagi hari, mau tidur juga bersyukur. Kita punya positive emotion tuh. Nanti emosi positifnya tidak sifatnya moody, tapi bisa terus-menerus ya. Tiba-tiba orang bilang kamu ini kok selalu ceria ya. Kamu kok selalu positif sikap-sikapnya. Sikap Anda kok selalu positif. Nah, ini kata itu karena dilatih dengan day to day activities. Ya, aktivitas dari hari ke hari. Nah, ini positive emotion, ini kewajiban kita nih untuk memelihara emosi positif. Tularkan emosi positif kita itu kepada siapapun dan kepada internalisasi pada diri kita. Jadi kalau bisa sih kita pastikan seluruh sel tubuh kita ini bahagia, bersyukur. Jadi ketika kita alhamdulillah, itu ternyata sel tubuh kita udah mendahului alhamdulillah gitu loh. Jadi ini dahsyat sekali. Mohon maaf, Prof. Ya.
2 menit lagi nggih, Prof? Oh, 2 menit lagi, oke. Biar ini ada beberapa pertanyaan supaya nanti kita bisa berdiskusi lebih. Oh iya, oke. Yang kedua, ya saya selesaikan ini. Yang kedua itu adalah modal psikologis tadi. Modal psikologis itu meliputi apa? Pertama, kita harus punya hope, harapan. Orang tuh setiap pagi harus memastikan apa harapan dia. Yang kedua, optimisme. Ya, kemampuan dia atau keyakinan dia untuk merealisasikan harapan itu. Kemudian self-efficacy, keyakinan diri. Dan yang keempat adalah resiliensi, daya tahan. Daya tahan dia. Yang namanya hidup itu ya, kita harus berprasangka positif pada yang di atas. Ya, kemudian tadi yang kedua, sebetulnya yang kedua ini mindfulness. Ya, mindfulness itu ya kita menyadari, kita pikiran, perasaan, tindakan kalau bisa itu satu tempat lah. Jadi kalau pas kebanyakan orang kan ketika lagi mandi, dia mungkin belum menikmati betapa air itu. Dia mensyukuri, waduh, dia bahagia dengan wajah, pada tubuhnya, dan sebagainya. Jadi ini melatih mindfulness. Jadi orang misalnya di kamar mandi malah mikir publikasi, waduh saya belum publikasi Scopus nih. Wah itu malah pusing. Karena apa? Terjadi gap ya antara apa yang harusnya dia nikmati. Nah ini mindfulness. Saya kira 3 hal penting itu, Bu Arum, untuk pengantar kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat pada Rasulullah, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan segala kebaikan ya, ilmu, rezeki, dan kesehatan. Nah, senang sekali saya pada pagi hari ini bisa tatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita bisa bangun pagi ya, misalnya tadi tahajud, kemudian subuh, kemudian saat ini kita berkumpul. Saya kira ini satu nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Nah, kadang-kadang kita suka lupa hal-hal yang sepele-sepele ya. Ternyata ketika kita bisa sholat jamaah, ketika kita bisa ketemu tatap muka, ini ketika kita bersyukur menjadi sangat luar biasa. Apalagi kalau kita bicara surat Ibrahim ayat 7 ya, yang mengatakan bahwa kita memang diperintahkan untuk bersyukur. Sebaliknya kalau kita tidak bersyukur ya, itu maka kita akan tahu sendiri konsekuensinya. Nah, sebetulnya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian kita bicara mengenai spiritualitas, itu satu dimensi yang bertentangan dengan kecenderungan saat ini, di mana banyak orang punya kecenderungan untuk sangat materialistik. Jadi kalau kita bicara spiritualitas, spiritualitas pun dimaknai sebetulnya bisa terkait dengan bagaimana kita itu memaknai hidup kita secara fundamental, bisa juga berkaitan dengan ketuhanan, ya. Tapi kita hari ini akan bahasnya dari spiritualitas Islam. Dan kemudian di situ topiknya digandeng dengan perilaku organisasional positif. Nah ini saya kira penting buat kita semua, buat organisasi seperti ICMI ataupun organisasi apapun, menjadikan organisasi itu positif, ya, perilaku organisasional positif. Kita bicara Indonesia ini mau jadi Indonesia yang hebat, tapi bagaimana kalau manusianya punya masalah? Jadi sebetulnya kita concernnya pada berbagai level analisis nih. Jadi kalau kita bicara organisasi, maka minimal ya kita akan melihat beberapa level. Paling tidak yang bisa kita amati ada 3 level analisis. Ada level analisis organisasional. Kita bicara bagaimana organisasi kita ini penuh berkah, kinerjanya bagus, iklim organisasionalnya bagus, ya. Kemudian kita bicara level grup. Kalau kita bicara level grup, maka interaksi, ya, kelompok-kelompok di dalam organisasi kita juga positif. Dan kemudian kita juga bisa mengamati pada level individu. Kalau pada level individu, gimana orang-orangnya, ya? Karena salah satu
ahli organisasi ya namanya Gareth Morgan itu mengatakan bahwa organisasi itu metaforanya banyak. Kita bisa melihat organisasi itu seperti mesin. Jadi dia merubah input, kemudian transformasi menjadi output. Kita bisa juga melihat seperti makhluk hidup. Organisasi hari ini berbeda dengan organisasi masa lalu. Ada proses learning. Kalau dulu di dunia perbankan itu tidak ada ATM biasa, tapi hari ini kalau tidak ada mobile banking bermasalah. Ya, jadi ini kita bicara organisasi adalah makhluk hidup yang selalu beradaptasi, belajar dengan konteks bisnisnya. Ibu, sebentar. Kemudian kita juga melihat bahwa organisasi itu adalah arena politik. Ya, kita sekarang lihat bagaimana carut-marutnya organisasi baik pada level nasional, level regional, ya, level bisnis itu karena terjadi arena politik. Arena politik di sini kita lihat ada pertikaian ya antara klik-klik ya untuk mencapai tujuan, tapi tujuan kelompok bukan organizational purposes ya. Tujuannya tujuan kelompok. Nah, ini juga menjadi tantangan. Jadi metaforanya bisa dilihat seperti politik. Lalu kemudian kita juga bisa lihat metafora orang-orang yang tidak nyaman dengan hari Senin. Jadi kalau ketemu hari Senin itu rasanya nggak enak badan, ya. Lebih baik pergi ke dokter supaya hari Senin itu nggak masuk. Nah, ini artinya apa? Artinya tidak ada engagement. Organisasi itu seperti penjara psikologis. Jadi kayaknya saya itu merasa khawatir ya dengan organisasi. Kayak masuk penjara gitu. Jadi dari metafora ini kita melihat bahwa organisasi itu banyak hal ya yang bisa kita maknai. Nah, pada pagi hari ini kita mau fokus pada bagaimana kita membangun aura positif di dalam organisasi. Tapi berangkat dari siapa? Berangkat dari spiritualitas. Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, itu bicara hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. John F. Kennedy bicara mengenai jangan tanya apa yang negara berikan pada Anda, tapi apa yang bisa Anda berikan pada negara, pada bangsa Anda. Ini sebetulnya kalau bicara konsep organisasi, maka orang berorganisasi sebetulnya niatnya kontributif, niatnya memberi sesuatu, ya. Sementara saat ini banyak orang berpikir oportunistik. Jadi saya berorganisasi ingin dapat sesuatu dari situ. Saya kira ini persoalan klasik yang selalu ada pada setiap manusia. Jadi manusia itu selalu secara klasik ada oportunistiknya, ada niat-niat kontributif dan lain-lain. Nah, pada hari ini kita itu sebetulnya belajar mengenai atau saya mengingatkan diri saya sendiri atau sifatnya reflektif dan motivatif ya, motivasi ya. Untuk kita membangun karakter kontributif. Nah, kontributif itu harus punya oase, harus punya danau, harus punya telaga yang sangat luas. Telaga yang paling luas itu adalah telaga spiritualitas Islam di sini. Di mana kita itu sebetulnya saya berbuat baik atau Anda berbuat baik, tapi orang-orang melupakan Anda. Maka kalau kita bicara transaksional, maka kita akan kecewa. Saya melakukan sesuatu yang terbaik, tetapi kenapa mereka tidak membalas dengan hal yang sama? Ini konsep transaksional. Tapi kalau kita bicara konsep kontributif, saya berbuat baik, dia curiga. Saya berbuat baik, dia benci. Saya berbuat baik, lah saya jadi nggak masuk. Ini tidak signifikan relasinya antara berbuat baik dengan sikap orang lain pada kita. Ini yang namanya konsep spiritualitas di mana kita bersandar pada atau berbisnis dengan yang di atas. Nah, ini pijakan pertama kita ya. Surat Az-Zariyat ayat 56. Our mission ya. Apa sih misi kita? Why do we exist? Mengapa kita ada ya? Nah, misi kita itu adalah
tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini konsepsi pertama. Kita bicara spiritualitas secara Islam. Dan itu harus kita recharging terus nih. Jadi kalau saya mengingatkan saya sendiri maupun teman-teman dan mahasiswa, itu kita punya metafora bahwa kita punya sebuah tangki di kepala kita, ya seperti tangki mobil. Kalau mobil atau motor kita isi bensinnya, maka tangki kita isi dengan syukur. Karena syukur itu sebuah perintah. Jadi kalau bahasa psikologinya, syukur itu, bahagia itu bisa kita munculkan secara kreatif. Karena apa? Karena kita memilih stimulus-stimulus yang membuat kita bersyukur. Saya terstimulasi oleh satu hal, misalnya saya mengingat kembali sebuah pengalaman, ataupun hari inilah, saya begitu tarik nafas, ya, hembuskan nafas, saya begitu menikmati. Nah, ini ada energinya, energi kita menikmati syukur kita. Lalu ini sebetulnya menular, ya. Ini menular pada siapa? Pada siapapun. Nah, konsep tadi kita punya oase tadi adalah rasa syukur kita itu menenggelamkan kita gitu loh. Jadi kita sangat bersyukur pada Allah, pada Tuhan kita. Lalu kemudian kita pancarkan syukurnya pada semua anggota organisasi. Ini menarik karena apa? Ternyata dilakukan di Google. Jadi di Google itu seorang spiritualisnya namanya Chuck Mengpan, itu dia melatih semua karyawan dan manajer untuk pertama dia mindfulness. Mungkin mindfulness-nya agak berbeda dengan kita. Kita merasakan keberadaan kita di organisasi, ya, merasakan fisik kita, mentalitas kita. Lalu kemudian kita penuhi dengan syukur setiap kali tarik nafas, kita bersyukur. Nah, bersyukur itu ini yang akan membimbing pada happiness, pada bahagia. Jadi orang-orang yang bersyukur pasti bahagia. Nah, kalau orang itu udah bahagia, bahagianya levelnya dinaikkan sedikit. Kalau saya punya skala happiness 0 sampai 10, maka itu harus lebih dari 10 supaya apa? Terjadilah greatness, keberlimpahan. Kalau orang berlimpah secara mental, maka seperti prinsipnya Kiai Haji A.R. Fahrudin, kalau orang minta tolong, dia akan nyah-nyoh. Dia akan memberi. Ya. Jadi mentalitasnya itu adalah mentalitas mendoakan orang lain. Mentalitas untuk memberikan kontribusi pada organisasi. Nah, ini yang dibangun, ya. Ternyata Google melakukan itu. Nah, beberapa universitas seperti Cambridge, ya, kemudian universitas UCLA itu juga punya pusat studinya, ya. Tapi dia berhenti sampai pada mindfulness. Nah, kita bawa itu pada level spiritualitas. Jadi kita bangunnya dari dalam. Nah, kalau kita bicara ICMI ini kan para cendekiawan. Cendekiawan itu fungsinya lebih berat lagi. Karena dia level kecerdasannya, ya, harus punya dampak. Cerdas mencerdaskan kehidupan. Bagaimana cerdas itu mencerdaskan kehidupan? Mulai dari kelas-kelas kecil lah. Apakah ketika kita masuk ke dalam kelas-kelas kecil kita, itu kita sudah memasang inamal amalu biniatnya. Niatnya bahwa kita ingin membangun bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang anti korupsi, bangsa yang jujur, bangsa yang punya integritas. Nah, ini values ini harus ditanamkan mulai dari doa kita ketika masuk ke dalam kelas. Dan ini secara spiritualitas itu membuat kita lebih tenang. Karena apa? Karena sesungguhnya kita berbuat sesuatu itu atas dasar aspek intrinsik yang muncul betul-betul dari dalam. Ya. Jadi orang itu bergerak itu ada dua hal, Bapak Ibu. Intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu artinya dia memaknai apa yang dia lakukan dengan spiritualitas. Tapi kalau kita bicara ekstrinsik, saya melakukan sesuatu karena saya dapat honor, karena saya dapat pujian, karena saya dapat apresiasi, karena karir saya bagus, karena, nah ini ekstrinsik. Dan ini selalu sifatnya klasik, kita selalu dihadapkan pada ekstrinsik dan intrinsik.
Nah, ini sebetulnya tantangan buat bukan hanya organisasi, mulai dari kita nih, mulai dari setiap individu. Selalu ada pertempuran itu. Nah, ini spiritualitas pertama. Yang kedua, kalau kita bicara spiritualitas, maka kita harus tahu juga apa key performance indicator kita. Kita bicara indeks kinerja strategis kita sebagai manusia. Ternyata Tuhan, ternyata Allah itu memberikan indikator, ya, KPI, yaitu sebaik-baik kita itu yang paling bermanfaat buat manusia lain. Sebaik-baik kita itu yang bermanfaat pada lingkungan, punya dampak. Ini yang namanya blessing others, rahmatan lil alamin. Jadi kita nih bisa memberikan rahmat bagi sekelilingnya. Wah, itu organisasinya beruntung menerima orang-orang seperti itu. Karena organisasi selama ini sangat teknikal, misalnya perusahaan bisnis lah. Dia akan cari orang-orang dengan indeks prestasi tinggi, ya, skill tinggi, kompetensi tinggi. Tapi lupa ada kompetensi mental nih. Mental itu pertama terkait dengan spiritualitas, yang kedua mental terkait dengan achievement. Ya. Bagaimana dia bisa berprestasi, ya, bagaimana dia energinya positif, ini jadi hal yang penting. Nah, ini saya kira menjadi tantangan buat kita di dalam organisasi, bahwa memang leader-leader itu berangkat dari setiap orang di dalam organisasi. Mereka menjadi pemimpin dirinya dulu tuh. Dia jadi pemimpin supaya memastikan spiritualitasnya bekerja. Satu tadi adalah kita ini misinya adalah beribadah. Yang kedua, kita punya KPI tadi. KPI-nya adalah sebaik-baik kita kalau kita bermanfaat. Makanya doa-doa seperti itu luar biasa. Orang itu sangat bahagia sebetulnya ketika dia membantu orang lain. Dia begitu bahagia bisa mencerahkan lingkungan. Jadi orang habis ngajar, kalau mahasiswa itu kemudian merasa seperti tercerahkan, itu orang mengajar itu rasanya nggak capek. Nah, ini poin kedua. Kemudian poin ketiga. Poin ketiga itu juga ada di hadis, ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Jadi kita bicara mengenai kita tuh harus belajar nih. Kita seorang learner, kita pembelajar. Umat Islam, ya, para cendekiawan itu harus selalu belajar, tidak ada berhentinya. Belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Bahasa bisnisnya kita melakukan continuous improvement. Kita melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, ini tiga ini adalah pijakan-pijakan spiritualitas yang harus dibangun oleh setiap orang. Ketika orang berkumpul, maka dia bisa menjadi organisasi. Asal dia punya tujuan, ya, tujuannya clear. Nah, kumpul itu ada organisasi formal, ada organisasi yang sifatnya informal. Tapi dimanapun kita, tadi kita itu cahayanya kelihatan tuh menyala. Cahaya menyala itu adalah setiap jiwanya itu menyala. Percakapan di antara kita sesungguhnya adalah percakapan rohani. Percakapan di dalam organisasi itu sangat luar biasa ketika percakapan juga percakapan rohani. Jadi seorang leader, pemimpin, itu bisa mengangkat isu-isu inspirasional di samping isu transaksional. Gaji karyawan itu penting, produktivitas itu penting, sales itu penting. Tapi inspirasional ini jauh lebih penting. Jadi akhirnya orang nanti kalau kita bicara leveling, orang di level pertama baru bicara materi. Baru bicara materi. Saya baru menyadari keberadaan saya sekarang. Saya baru tahu, oh saya begini ya, wajah saya, postur saya, ini bicara materi. Lalu kemudian yang kedua, kita bicara instinktif. Kalau bicara instinktif berarti kita baru bicara mengenai apa yang mau kita kejar secara insting. Orang biasanya mengejar pleasure, mengejar kenyamanan, kenikmatan hidup. Saya pengen karirnya bagus, saya pengen gajinya gede, saya pengen lingkungan kerjanya bagus. Ya, tapi secara instinktif juga kita punya kecenderungan untuk apa?
untuk menghindari hal-hal yang membuat tidak nyaman. Kita menghindari hukuman, kita menghindari kerja keras. Ini yang namanya ya oportunistik ya. Sebetulnya hewan-hewan itu ada pada posisi oportunistik karena bekerja dengan insting. Nah, sekarang kalau di level ketiga ini level yang namanya spiritualitas. Kita bicara unconditional loving, cinta tanpa syarat. Kenapa kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan pada sekeliling kita dengan tulus? Karena kita masuk pada level ini, silaturahmi, level spiritualitas. Ada oase tadi loh. Oase di mana kita merasa seperti apa ya? Kalau saya sedih, saya marah, saya kecewa, saya merasa seperti apa? Misalnya kita mudah marah ya. Itu gelas itu dikasih sesendok garam, maka dia jadi asin. Tapi ketika kita merubah mindset kita, bahwa sebetulnya hati kita itu seperti telaga yang begitu luas, yang tidak bertepi, yang jernih airnya, maka dimasukkan berkarung-karung garam, itu tidak menjadi asin. Nah ini sebetulnya mindset, nih, cara berpikir. Cara berpikir ini akan merubah attitude kita, belief kita, ya. Kemudian behavior. Nah, jadi bicara spiritualitas, bicara aspek paling mendasar, seperti kita membuka jendela kita ketika melihat dunia. Jadi kita buka jendela kehidupan kita, ya, kita ubah tadi mindset kita, maka dunia menjadi begitu indah. Ya, jadi misalnya saya lihat teman-teman Bapak Ibu sekalian pagi hari ini begitu antusias, ya, begitu semangat, begitu senyum, ya, damai. Wah, ini satu kesatuan itu, mulai dari mindsetnya tadi. Dan ini harus dilatih betul supaya jadi karakter. Jadi kalau kita cara berpikir kita tadi abundant, ya, mentalitas kita abundant, kita merasa greatness seperti telaga yang begitu luas yang tak bertepi. Karena apa? Menyambung pada 3 pilar spiritualitas tadi. Maka kemudian kita merasa wah, pokoknya luar biasa, ya. Jadi ada lagi penelitian menarik dari seorang profesor psikologi namanya Richard Wiseman. Dia mengatakan dia meneliti eksperimental, ya, sekitar 400 orang. Ada orang-orang yang sukses beruntung. Kenapa dia beruntung? Ada 400 orang yang apes terus, gagal terus. Selalu pokoknya dia merasa hidup ini kok nggak adil. Nah, ternyata menurut penelitian Wiseman, itu berawal dari cara berpikir dia mengenai sukses itu sendiri. Cara berpikir dia mengenai happiness, cara berpikir dia mengenai syukur. Makanya umat Islam sebagai umat terpilih itu karena dia pintar bersyukur. Dia punya spesialisasi yang dahsyat dalam bersyukur. Jadi hal-hal kecil bisa bersyukur itu dahsyat.